Hai guys, assalamualaikum. Aku mau spoiler dulu bahwa ini video bakal panjang banget karena semua perjalanan aku rinciin sedetail itu. Jadi selamat menonton video panjang ini yang sangat detail perjalanan umroh aku yang pertama. Alhamdulillah. Siapin cemilan atau apapun, terserah kalian. Oke, aku berangkat dari Bandara Suta pastinya. Aku jadi tour leader ya waktu itu. Bawa jamaah. Jadi ini persiapan udah pagi banget. Dari jam 2 kita start dari rumah nyampe bandara ya sekitar jam setengah 8 pagi. Dan ini ustadz aku kayak ngasih simulasi cara pemakaian pakaian ihram gitu ke jamaah yang bapak-bapak, yang laki-laki, ya sambil nunggu pesawat. Terus sekitar jam setengah 2 kita sampai di Bandara Malaysia. Kita transit dulu ya, soalnya teman-teman gak langsung ke Jeddah tapi ke Malaysia dulu. Ini kita nunggu nunggu pesawat buat ke Jeddah, nunggu di Bandara Malaysia sambil nunggu jamaah juga kalau nggak salah dari Palembang. Jadi kita janjian gitu sama jamaah dari Palembang buat ketemu di Bandara Malaysia. Oke, kita udah di bis, kita mau menuju ke gate gitulah yang sebelum masuk pesawat. Nah, kita udah sampai di gate-nya. Kita di sini bisa sholat dulu, bisa makan dulu di sini, bisa ganti pakaian dulu. Yang laki-laki ganti ke pakaian ihram karena pas kita sampai di Jeddah nanti kita bakal langsung umroh. Jadi yang cowok pakaian ihram, yang cewek juga ganti pakaian ihram, serba putih, jilbab putih, baju putih, semuanya kita ganti di sini di gate di Bandara Malaysia. Sempat foto-foto dulu, foto-fotoin jamaah, foto-fotoin ibu-ibu, bapak-bapak yang baru pertama kali nih ke Malaysia juga sama kayak aku. Aku juga baru pertama kali nih naik pesawat seriusan. Jadi langsung alhamdulillah keluar negeri. Agak norak ya. Kayak gitulah pokoknya. Alhamdulillah banget, semua disyukuri. Terus juga aku fotoin jamaah lagi makan. Karena jadi tour leader emang serba motoin orang sih lebih tepatnya. Salah satunya gitu ya. Salah satu side job lah gitulah. Karena juga kan nanti dilaporin ke kantor gitu. Nah, ini kita lebih tepatnya kita naik kereta cepat menuju pesawat. Suara bising dari kereta terdengar jelas ya. Dan jamaah juga udah pada siap dengan pakaian ihram karena kita tiba di Jeddah, kita langsung mau umroh. Kita menuju pesawat. Ada juga bapak-bapak yang belum pakai pakaian ihram, ada yang gantinya di pesawat. Karena kan kalau cowok kan nggak pakai apa-apa ya. Nah, ini alhamdulillah kita nyampe hampir tengah malam banget. Pergantian dari tanggal 19 ke tanggal 20. Alhamdulillah kita sampai di Bandara Jeddah, di King International Airportnya Jeddah. Nggak sadar, tahu-tahu udah ganti hari loh ternyata pas kita nyampe sana. Dan ini kita naik bus dari turun pesawat Saudi Arabia, Saudi Airlines maksudnya, ke bus buat langsung ke hotel. Kita ketemu sama Ustadz Mutawif yang di Arab. Nah, ini beliau yang memandu kita. Pertama kali kita naik bus langsung dipandu. Dan sorry banget ini videonya benar-benar amatir banget karena gimana sih, masih yang sebenarnya dibilang capek tuh ya, berasa sih capek tapi nggak kayak yang dirasain karena sesenang itu, excited itu kita mau umroh. Jadi perjalanan umroh tuh kelihatannya tuh benar-benar capek sih ya kalau teman-teman nonton ini dari awal sampai habis, karena benar-benar kita nggak ada istirahat yang benar-benar istirahat karena tiap hari pasti ada schedule umroh kah, ziarah ke sini, kita ke Jabal Nur, ke Jabal Tur, kayak gitu semuanya benar-benar dalam 9 hari semua dilakuin. Tapi nggak dirasain capek karena kita menikmati gitu. Capek tapi seneng, gimana sih, jadi nggak kerasa capek gitulah umroh tuh. Jadi yang ngerasa yang udah pernah umroh apalagi haji pasti bakal lagi kan, yakin deh pasti pengen lagi umroh, pasti pengen lagi haji karena memang semenikmati itu kita perjalanan apa sih spiritual yang dirasain di sana.
Alhamdulillah kita udah sampai di hotel. Nama lingkungan hotel aku tuh namanya Ajiat. Jam 3 pagi. Setelah naik bus tadi, udah nggak sabar gitu ketemu Ka'bah pertama kali. Dan buat orang yang pertama kali ketemu Ka'bah pasti nangis. Nggak tahu ya, nangisnya tuh bener-bener kayak terharu, bersyukur, kenikmatan yang nggak ada, yang nggak bisa diungkapin sama kata-kata tuh terjadi loh pertama kali lihat Ka'bah. Dan aku satu grup jamaah aku sekitar 30-an orang kalau nggak salah, seriusan semua nangis. Aku ngomong kayak gini aja merinding loh, saking ingat gimana momen pertama kali ketemu Ka'bah yang sangat luar biasa. Sampai ibaratnya itu kan kalau mau masuk Masjidil Haram kan ada doa ya, doa masuk Masjidil Haram. Gak inget sama sekali, saking Masya Allah lihat Ka'bah tuh benar-benar aura magnet itu luar biasa banget. Nah ini saatnya kita yang pertama kali. Jadi aku bilang tadi, turun pesawat langsung umroh, terus udah siap pas sama pakaian ihram. Oh iya, mikotnya kapan? Mikotnya tadi di jalan, di atas pesawat. Jadi pas di atas pesawat kita titiknya tuh sama di Mina ya, kalau nggak salah, aku lupa, mohon maaf. Ambil mikot di mana? Kita ambil mikot, kita ambil niat, terus langsung umroh pas turun pesawat. Ini habis sa'i, menikmati matahari terbit di Masjidil Haram. Lagi cerah-cerahnya sekitar jam 7-an pagi di tanggal 20 jam 8-an. Dan Masjidil Haram itu waktu aku kesana itu lagi proses pembangunan banget. Jadi sebenarnya suasana di sana tuh bercampur dengan suara para tukang dan suara bising dari cor-coran kayak gitu, seriusan. Di dalam Masjidil Haram ya, benar-benar suaranya itu campur sama suara tukang-tukang gitu, tapi gak masalah karena kita menikmati melihat Ka'bah itu sungguh sangat luar biasa. Gak bisa diungkapin sama kata-kata saking terharunya gitu. Oke, ini pertama kali kita udah selesai umroh yang pertama. Siap-siap mau ke hotel lagi, balik ke hotel buat makan sarapan. Ini matahari masih cerah-cerahnya banget, sekitar 8:30-an. Ini kita jalan mau ke hotel untuk sarapan. Ini hotel aku yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Tapi kita kalau makan yang di hotel sebelah kanan kayak gitu. Oh nggak tahu kenapa. Yang jelas semuanya aman sih. Yang penting mau di hotel mana, mau makan di mana, yang penting makanannya juga enak, makanan Indonesia. Kita jemaah Indonesia, nggak usah khawatir karena yang disajiin juga makanan Indonesia. Nah ini kalau nggak salah aku pas sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita ngide buat ke atas, bukan ngide sih sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya nyari nyari saf sholat. Jadi kadang kalau nyari saf sholat itu pas masuk Masjidil Haram kan pintunya banyak ya. Ya yang sekosongnya aja. Ini kosong, ya udah sholat di situ. Kalau mau sebenarnya yang benar-benar depan Ka'bah tuh ya nggak bisa mepet-mepet waktu, harus sebelum waktu sholat biar ya penuh pastinya sih. Kalau udah jam-jam dekat waktu sholat, udah mau takbir lah ibaratnya gitu, kita baru datang ya udah penuh banget pasti Masjidil Haram, udah nggak bisa deket Ka'bah. Nah ini sekitar jam setengah 4 sore, matahari udah mulai redup gitulah sore-sore. Dan sebelum maghrib kita coba ke Bin Daud. Bin Daud tuh kalau di Indonesia kayak Giant gitu, makanannya lengkap banget, banyak banget, coklat, kurma, kerupuk, kacang, segala macam ada, skincare juga ada. Nah jam 8-an malam makan malam. Dan ini udah esok harinya jam setengah 6 kita mau sholat subuh. Setelah sholat subuh jalan-jalan sekitar Masjidil Haram dan ketemu kucing. Ternyata ada kucing di sana. Ya iyalah, ya semua negara pasti ada kucing. Kayak kucing liar gitu di sana. Jam tujuan kita ini kayak menikmati aja sih sebenarnya, lagi menikmati suasana Masjidil Haram. Belum ada agenda selanjutnya. Oke, ini aku foto sama bestie aku di sana. Kita sama-sama masih muda lah ibaratnya. Ayo dulu. Please.
gelap ya sis. Biar biar. Nah, ini lagi ada burung merpati. Jadi di sana kalau mau ngasih makan burung merpati ada yang jual gitu kok. Ntar tinggal kita kasih-kasih aja. Nah, ini naik lift mau sarapan pastinya. Kita mau siap-siap ke umroh kedua. Nih, jadi di tanggal 21 di hari kedua kita di Masjidil Haram di Mekah, kita mau umroh kedua, umroh badal namanya. Misalnya mau badalin keluarga atau siapa yang udah meninggal, yang udah nggak bisa ke tanah suci, yang nggak memungkinkan ya kita badalin kayak gitu. Ini siap-siap mau nyari bus, jadi kira-kira jamaah ada berapa, butuh bis yang kecilnya berapa. Kita sambil nunggu bis, karena yang pasti kita dulu, aku duluin jamaah, biasanya aku paling belakangan. Kalau jamaah udah masuk semua baru aku sih sama ustadz yang di sana mau tawaf di sana. Perjalanan menuju Mikot Jirona. Nih, L-nya nyampe-nyampe. Ya usah, itu banyak banget Twitter memori gue langsung ini. Udah. Udah ya. Kalau aku mah baru. Kita lagi menuju Jirona. Sedia kacamata dan jangan lupa ID card. Oke, kita sampai di tadi tuh persiapan mau ngambil mikot ya, maksud aku. Jadi sebelum umroh kan pasti kita ngambil mikot. Nah, umroh pertama kan udah ngambil mikot di atas pesawat, dan umroh kedua kita ngambil mikot di Masjid Tanim. Dan ini suasana sa'i kedua yang umroh badal. Boleh kan ya? Boleh. Di sini bakal ketemu berbagai macam orang dari seluruh dunia, berbagai macam rupa. Gitu. Mau tawaf mau sa'i pasti desek-desekan, dan kalaupun ibaratnya tuh bersentuhan kulit sama yang bukan mahram, itu di sana nggak batalin wudhu ya. Karena ya gimana, buat menjaga nggak nyentuh tuh juga sebenarnya agak susah sih, kecuali mungkin kita pakai sarung tangan, kaos kaki. Siap saat Ininya lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu? Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersih, biar cepet dan tetap bersih. Gono. Merpati lagi sepi. Biar kalau kangen lihat video ini lagi deh. Masih nyender. Tapi nggak kelihatan sih nyenderan. Butuh sandaran.
Di mana Bu sholat? Di dalam. Suasana Masjidil Haram di pelataran di luarnya, dan ini kita depan Ka'bah habis sholat gitu terus ngaji, dan kita ketemu anak bayi kecil ganteng ini yang nyamperin kita. Gak tau dia tertarik kali ya sama kita orang Indonesia, kok beda mungkin menurut dia, kok aku gak pernah lihat sih muka-muka kayak gini. Muka-muka Indonesia kayak gini, jadi dia bener nyamperin kita dan dia happy gitu. Aku rekam dari tadi. Dipegang juga dia malah makin seneng. Ini sekitar Badasar kalau nggak salah. Oke, udah malam, saatnya istirahat di hotel. Dan ini keesokan harinya tanggal 22, Ba'da subuh. Alhamdulillah kita dapat subuh. Nah, di Masjidil Haram. Nah, ini after subuh ya, suasananya padat merayap. Ba'da subuh. Oke, jam 8-an kita mau lanjut perjalanan lagi. Ini udah naik bis. Biasa aku selalu motoin jamaah. Siapapun yang bisa aku fotoin, yang mau aku fotoin, aku fotoin. Selama perjalanan foto di sana pasti ceritain sejarah-sejarah tempat yang kita lewatin atau tempat yang akan kita tuju. Keras. Nah, kita lanjut ya, singkat cerita, Rasulullah sudah berada di atas gunung ya, bersembunyi, dan Abdullah ini ya, Abdullah bin Oke, sampai di Jabal Thur atau Gua Thur. Cuaca di sana waktu itu panas, makanya yang mau pakai kacamata silahkan, atau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ya mau pakai topi juga silahkan. Yang jelas cuaca emang panas, dan tahu kan di sana tuh kan banyaknya bukit pasir, jadi ya panas terus bukit pasir gimana sih, jadi sesuai pilihan aja sih. Kalau yang nggak kuat panas silau, better pakai kacamata atau topi, masker ya terserah sih. Dan pasti bakal ketemu juga sebenarnya sama jamaah dari travel lain, karena kan yang umroh dari berbagai negara dan dari berbagai travel dalam dalam satu negara, pasti banyak travel kayak gitu. Jadi jamaah aku itu berbagai usia, ada yang udah nenek-nenek banget waktu itu kalau nggak salah, ada yang udah, jadi nenek-nenek ini pakai kursi roda di sana. Alhamdulillah, semoga nenek sekarang masih sehat, aku juga nggak tahu kabarnya. Dan kalau dari kaum pria itu kebanyakan udah bapak-bapak, ada yang emang suami istri berangkatnya, ada beberapa pasang suami istri. Kalau dari bagian perempuan itu yang masih muda dan belum nikah itu sekitar 4 orang. Yang lainnya sisanya adalah ibu-ibu. Kayak gitu guys. Ya sebenarnya kalau masih muda sih enaknya umroh ya, karena memang tenaga kita masih kuat, masih excited, masih kayak semangat. Walau kalau udah tua bukan berarti nggak boleh sih, ya boleh-boleh aja. Ya kalau masih muda udah bisa umroh sih, alhamdulillah lebih bagus lagi. Aku juga ini sebenarnya umroh kan karena kerja dari kantor, jadi tour leader gitu kan. Ya alhamdulillah. Ini kita di Jabal Rahmah. Nah, jadi kan Jabal Rahmah ini batunya pada gede-gede banget kelihatan dari foto ya. Buat yang nggak sanggup naik, jangan dipaksakan karena memang sesusah itu naik ini. Alhamdulillah, tapi aku berhasil naik ke atas. Jadi ini berhasil naik ke atas di puncak Jabal Rahmah. Di sana nemuin orang yang macam-macam sih. Maksudnya tuh macam-macam itu. Jujur ada yang sampai sholat di sana bawa sajadah, terus juga ada yang nulis-nulis nama gitu. Ya nggak perlu kita ikutin ya, karena itu tidak ada syariatnya gitu, sholat atau malah mungkin nulis nama gitu. Aku juga sebenarnya kurang paham, tapi aku di sana cuman foto-foto jamaah naik udah tuh, habis itu turun lagi. Oke, lanjut lagi ke perjalanan kita. Ini kalau nggak salah tuh buat mas apa, base camp haji gitu kalau nggak salah, yang tadi yang ada atap-atap gitu. Kita perjalanan lagi, naik bus lagi. Inilah suasana selama perjalanan. Yang kita lihat tuh kebanyakan emang
batu-batu, bukit-bukit batuan gitu, dan juga ada burung merpati yang banyak banget, cantik pokoknya pemandangannya. Dan di sini Bapak Ibu ini tidak boleh kita buru atau tidak boleh kita bunuh burung di sini. Ini juga ada aturan dari kerajaan juga, kalau ketahuan sini bisa ini kena penjara. Oke, ini sholat telat jadi buru-buru, dan ternyata pas udah mulai sholat itu kita kebagiannya di trotoar gini. Di sana benar-benar, di sana semuanya tuh sholat bisa di mana aja sebenarnya. Nah, ini aku nemenin kakek, dia jadi ada cerita sebenarnya. Waktu itu kakek itu sempet hilang gitu, dicari nama anaknya kan, hilang-hilang, tahu-tahu balik ke hotel sendiri. Alhamdulillah gitu, balik ke hotel sendiri. Nah, ternyata si kakek belum makan. Ya udah, aku temenin makan ke hotel sebelah. Kayak gitu sebenarnya cerita tadi. Makanya aku fotoin kakek itu. Di balik foto makan sama kakek tadi ada ceritanya kayak gitu. Nah, ini tawaf sunnah kalau salah. Tahu nggak sih, selama tawaf itu kita megangin tas mutawif di sana. Ustadz Hasan, karena saking dempet-dempetnya takut kelepas, takut hilang, saking desak-desakan. Tapi kalau desak-desakan kayak gini sebenarnya ya gimana sih, Ka'bah itu magnetnya luar biasa, auranya luar biasa, jadi kita nggak ngerasa kayak desak-desakan. Udah dong mau keluar nggak kuat gitu, desak-desakan please, nggak ada. Kita tuh seriously betah muterin Ka'bah gitu, karena menyenangkan itu melihat Ka'bah. Nah, ini ada jamaah aku yang berusaha untuk megang pintu Ka'bah. Aku alhamdulillah sampai ke pintu Ka'bah. Yang aku nggak sampai itu, yang nggak bisa itu, dan emang aku sebenarnya nggak nekat juga, adalah nyium Hajar Aswad. Aku nggak kecium Hajar Aswad karena sebenarnya aku udah kayak pesimis duluan, aku nggak bisa. Karena di depan Hajar Aswad itu para cowok yang badannya tuh gede-gede banget, nggak kuat. Aku udah kayak pesimis, aku nggak bisa, jadi aku nggak ada usaha buat ke Hajar Aswad gitu. Oke, nih hari terakhir kita lihat Ka'bah, semoga ke situ lagi ya, amin, dengan keluarga. Jadi ini hari terakhir ketemu Ka'bah kayak gitu, semoga ketemu lagi ya Allah, amin. Kita mau siap-siap ke Madinah. Ini udah check out hotel, koper-koper udah di luar. Ini foto terakhir, fotoin tour Zam-Zam. Sebelum kita ke Madinah, mampir dulu ke peternakan unta. Banyak banget untanya. Kita juga bisa minum susu unta di sana, tapi aku tidak berminat minum susu unta. Oke. Yang jelas cuacanya seperti biasa panas, tapi masih kayak bisa ditolerir gitu, nggak sampai yang ngebakar kulit sih, yang kayak kata-kata orang. Waktu itu aku cuaca di sana bulan Januari panas, masih aman-aman aja kayak gitu sih. Setelah dari peternakan unta sebenarnya tuh capek gitu, kena panas, haus juga, tapi kita harus lanjut lagi perjalanan. Sekitar jam 4-an sore kita mau perjalanan ke Madinah. Kita mampir dulu ke masjid, maaf aku lupa nama masjid ini. Yang jelas ini kita kesini buat sholat asar kalau nggak salah ya, sholat asar, dan juga yang mau ke kamar mandi. Tapi jujur, kamar mandi di sini, di masjid ini ngantri banget luar biasa. Yang udah kebelet pipis, yang nggak ketahan udah pipis, udahlah pokoknya ngantri banget. Aku nggak tahu, seringnya pas umroh tuh kamar mandi selalu ngantri, kecuali kamar mandi hotel sendiri ya. Kalau kamar mandi Masjidil Haram kadang juga penuh. Yang namanya orang dari seluruh dunia, gimana sih, ngantri always. Ini aku sempat motoin jalan. Ini aku nggak tahu ya, ini namanya sungai apa. Guys, ini jam 5-an sore, kita masih di jalan. Nih kalau nggak salah foto ini kita udah sampai di Madinah. Jadi mampir dulu ke suatu masjid buat sholat isya. Alhamdulillah tanggal 24
udah bisa ngerasain sholat subuh di Masjid Nabawi yang ada makam Rasulullah. Masya Allah banget, gimana sih sedekat itu sama Rasulullah tuh. Rasanya kayak Masya Allah, luar biasa, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Dan jam 8 paginya setelah sholat subuh, kita mau ke Raudhoh, mau ziarah ke ke Taman Surga yang ada makam Rasulullah dan para sahabat. Masya Allah banget. Dan oh iya, aku ceritain juga di Raudhah tuh nanti nggak bisa ngambil foto atau video sama sekali kecuali di pintu memasuknya, karena sesesak itu, lebih ibarat tuh lebih sempit lagi, lebih sesak lagi daripada tawaf. Karena selain sesak, kita juga kan disunahkan sholat kan 2 rakaat di situ. Benar-benar sesak, nggak bisa gerak. Ibaratnya tuh mau sholat pun ya sebisanya aja sholat. Kalaupun kepala kita nyangkut di kaki orang, kepala kita kena kaki orang, lanjut aja gitu. Karena emang pertama udah sunahnya kita sholat di Raudhah, terus emang sesesak itu, jadi sholat aja sebisanya. Ini juga kita mau masuk Raudhah tuh ngantri, jadi beda ya, mau pintu masuk cewek sama cowok dibedain. Dan kalau nggak salah karpetnya juga beda, jadi karpet yang saf cewek sama karpet yang saf cowok itu beda warnanya, maksud aku beda di warna. Nah, kita jalan mau ke Raudhah. Ini kita di dalam Masjid Nabawi yang sangat indah, tiang-tiangnya, arsitekturnya. Sebenarnya yang bikin jatuh cinta sama Madinah itu selain Masjid Nabawi dan ada makam Rasulullah adalah arsitektur Masjid Nabawinya dan juga arsitektur bangunan-bangunan yang lainnya sih. Kayak gitu. Mana coba lihat panorama. Arsitektur. Kayaknya mengatur acara itu harus ini deh. Banyakin orang muda. Oke, ini kita udah kelar dari Raudhah. Nah, ini pas bada asar, lagi menikmati suasana Masjid Nabawi yang aku sebelum umroh itu sempat kan lihat-lihat video, kayak video-video suasana pelataran Masjidil Haram Masjid Nabawi kan, karena kerja di travel kan kayak ada tayangan gitu, siaran langsung dari sana di TV di kantor itu. Awal-awal aku kayak heran, orang ngapain sih duduk-duduk di pelataran ngeliatin gitu, kayak berarti kayak kalau bahasa di sini kayak gabut gitu, ngeliatin. Ternyata di sana pun aku dan jamaah lain juga kayak gitu. Karena menikmati suasana, gimana sih ngeliatin payung-payung yang megah, yang gede-gede kayak gini, yang suasana dicampur dengan matahari, sunset segala macam yang indah, ngeliatin payung yang mau nutup kayak gini. Itu tuh udah kayak pemandangan yang Payungnya nutup. gak bosenin, yang wah, yang Masya Allah banget nutup, selama di sana. Nutup. Kalau malam nutup. Di sini macam-macam orang yang kita temui. Ah? Ini tasmu. Oh. Iya. Di altura en pegot Tas aku. Oke, lanjut. Setelah tadi menikmati suasana sore di Masjid Nabawi, lanjut kita ke Museum Al-Quran. Masih di sekitaran kawasan Masjid Nabawi, lebih tepatnya di samping Masjid Nabawi gitu. Aku lupa pintu berapa dan aku lebih tepatnya nggak tahu juga, nggak inget. Sekitar jam 5 sore kita di sana. Jadi di sana tuh kayak dijelasin gitu sejarah-sejarah apapun yang bersangkutan dengan Al-Quran. Ada orang yang ngejelasin di layar yang lebar selebar ini, layar tancap yang gede banget ini, kayak gitu. بالقرآن ارتفع بنيان الحضارة المهذب وبه هدي وبه هدي الناس إلى الصراط المستقيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
Oke, udah tanggal 25 pagi hari di Madinah, kita mau ziarah ke Masjid Kuba. Ini perjalanan ke Masjid Kuba, dan tentu saja foto-foto sama satu grup jamaah di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba ini aku juga ingat kalau nggak salah nih belanja. Banyak yang jualan di sekitar masjid, jualan baju, jualan oleh-oleh. Kalau nggak salah aku beli minyak wangi, beli henna, kayak gitu-gitu. Nah, lanjut dari Masjid Kuba kita ke kebun kurma. Nah, yang tahu cerita di kebun kurma di pasar kurma ini, katanya kalau kita makan kurma di sana bisa sepuasnya, dan memang benar. Selama kita masih di tempat ini, kita mau makan kurma sepuasnya silahkan. Mau coba-coba icip-icip silahkan sekenyang mungkin. Tapi kalau udah keluar dari sini, ibaratnya kita udah mau bawa kurma tuh nggak boleh, harus beli. Tapi kalau selama di sana makan aja sepuasnya sekenyangnya. Di sini nggak cuma kurma, coklat, segala macam oleh-oleh tuh lengkap banget. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih hemat, kalau mau teman-teman lebih hemat sebenarnya belinya tuh ada lagi sebenarnya lebih murah dari sini tuh. Jadi mungkin bisa tanya ke ustadznya masing-masing kalau misalnya ada rezeki umroh, tanya beli oleh-oleh yang hemat tuh di mana. Karena yang namanya jualan itu harga bersaing deh ya. Beli apa, Bu? Beli apa? Ini aku foto-fotoin apa aja sih makan makanan, ada biskuit-biskuit kayak gitu. Lengkap, sediakan saja uang real. Oh ya, tapi don't worry ya, sebenarnya ada beberapa penjual yang menerima uang rupiah. Tapi kelemahannya kalau ada penjual yang menerima uang rupiah, dia nggak punya kembalian dong. Jadi kalau misalnya mau ngasih uang rupiah, misalnya nih harganya 80.000. Oh ya, nih kita udah sampai Jabal Uhud. Aku cerita sedikit ya tentang jual beli di sana. Kalau misalnya nih kita di rupiahin harga 80.000, kita punya pecahan duit 100.000, ya udah kasih 100.000, 20.000-nya ikhlasin ke dia, gitu sih nggak enaknya. Jadi mending emang better kalau ke sana tuh tetap sediain real. Karena kalau real kan dia ada kembalian, tapi kalau rupiah kita belinya harganya nggak digenepin, nggak genep, ya kembaliannya dia nggak punya. Jadi ikhlasin aja, kayak gitu sih seingat aku ya. Ini kita Jabal Uhud, Pol, dan di sini juga ada jualan loh, jual baju-baju gitu. Oke teman-teman, sebenarnya aku mau ceritain juga cerita lucu aku di Masjidil Haram. Jadi aku pernah sholat asar apa sholat zuhur, sholat asar kalau nggak salah. Aku sama teman sekamar aku bertiga kalau nggak salah tuh telat telat sholat. Tapi kita tetap mau sholat di Masjidil Haram. Alhasil kita sholat di pelataran yang agak jauh banget dari Masjidil Haram. Pokoknya tapi masih pelataran Masjidil Haram. Dan tahu nggak, orang-orang kan udah selesai sholat, kita masih sholat ya, bener ya, nggak ikut jamaah, tapi kita mau sholat di sana aja gitu. Dan tahu nggak, itu tuh
Pas kita sama sholat itu orang-orang udah bersih-bersih. Jadi petugas bersih-bersihnya tuh udah. Jadi kan kalau orang udah selesai sholat, petugas bersih-bersih langsung bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Dan ya kita kan nggak tahu kayak gitu tuh di sana gitu. Dan pas kita masih sholat, udah baru rakaat kedua atau keberapa, mereka udah ngepel-ngepel, bersih-bersih di belakang, depan kita. Pokoknya udah kayak gimana sih rasanya sholat di antara orang yang bersih-bersih dengan kain pel yang gede-gede. Dan tahu kan kalau di sana tuh orang bersih-bersih bawa mobil gitu kan, gimana sih rasanya. Dan itu benar-benar malu-maluin banget. Tuh pengalaman yang memalukan sih sebenarnya, dan kocak. Jadi sebisa mungkin kalau sholat tuh tepat waktu ya guys di sana. Selain dapat pahala ikut sholat jamaah, menghindari kejadian kayak aku yang memalukan gitu. Ya gitu, lagi sholat terus orang pada bersih-bersih, jadi kayak mungkin mereka ngusir bahasa Arab, nggak ngerti lah. Pokoknya kita nggak nyaman orang lagi sholat terus ada yang bersih-bersih sekitaran, malu lah, orang-orang juga pada ngeliatin lah. Ada orang sholat di antara para pembersih yang lagi nyapu ngepel, tumpah, malu-maluin banget. Aduh. Nah, ketemu jamaah Indonesia dari travel lain yang dari Indonesia juga. Oke, ini hari terakhir di Madinah dan kita juga belanja di sana sekaligus menikmati suasana Madinah. Yang bikin jatuh cinta selain Masjid Nabawi di Madinah itu adalah arsitektur bangunannya yang menurut aku keren. Apa karena aku belum pernah keluar negeri kali ya, jadi sekalinya keluar negeri ngeliat arsitektur bangunan orang lain yang bagus, jadi kayak wah keren banget. Bisa jadi sih antara dua itu sih alasannya. Atau memang sebenarnya bagus, kalian bisa lihat sendiri nih gedung-gedung hotelnya. Dan alhamdulillah aku kebagian hari Jumat di Madinah dan bisa ikut sholat Jumat pertama kali ikut sholat Jumat selama hidup, dan alhamdulillah langsung di Madinah. Jadi di sana itu cewek pun ikut sholat Jumat ya, sama kayak sholat zuhur, ada ceramahnya juga. Dan kalau mau tahu ceramahnya dalam bahasa Indonesia itu kalau nggak salah setel radio gitu, tapi aku nggak sempat kepikiran atau apa yang juga, jadi ya dengerin aja walaupun nggak ngerti sih khutbahnya dalam bahasa Arab. Ya, minta-minta ya, sedekah gitu napa? Nggak paham. Coba minta-minta coba. Ada ya kayak gitu ya di sini. Di Mekah sih nggak ada alhamdulillah, tapi kayak minta tip tuh banyak. Nggak banyak sih, ada loh. Tapi di mana-mana ada yang
Bersih langsung makan ya. Karena tadi pagi nggak makan nasi nih. I'm so hungry. اللهم اسقنا بك وبهائمك وانشر رحمتك واحينا لك البيت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Intinya nih perjalanan yang capek tapi luar biasa, kita menikmati. Capek itu nggak dirasa, walaupun di Malaysia juga tidur cuma berapa jam doang, bentar banget. Paginya udah harus siap-siap check out balik ke Indonesia. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Selamat menikmati videonya sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang punya rencana mau umroh, semoga dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, di sana juga lancar perjalanan umrohnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana? Atau nggak harus dikosongin semua dulu. Gimana? Nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang bersihnya. Biar cepet dan tetap bersih. Gono. Siap Ini saat bersihin ininya lewat lagi lewat. emang harus gitu. Kalau nggak dibersihin gimana?
Atau enggak harus dikosongin semua dulu. Gimana kan nggak mungkin. Jadi makanya mereka gercep banget dan banyak yang kesini biar cepet dan tetap bersih. Gono. Merpati lagi sepi. Biar kalau kangen lihat video ini lagi deh. Masih nyender. Tapi nggak kelihatan sih nyenderan. Butuh sandaran. عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحينا لك البيت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Hah? Minta-minta ya? Sedekah gitu kenapa? Gak paham. Coba minta-minta coba. Ada ya kayak gitu ya di sini? Di Mekah sih nggak ada alhamdulillah, tapi kayak minta tip tuh banyak. Nggak banyak sih, ada lah pun. Di mana-mana ada yang bersih langsung makan ya.
Karena tadi pagi nggak makan nasi nih. I'm so hungry. Payungnya nutup. Ini belum nutup. Ini nutup, sebelah sana nutup. Kalau malam nutup. Di sini macam-macam orang yang kita temui. Ah? Ini tasmu. Iya. Di daltur yang penguat ini anu ya. Tas aku. Dan di sini Bapak Ibu ini tidak boleh kita buru atau tidak boleh kita bunuh burung di sini. Ini juga ada aturan dari kerajaan juga, kalau ketahuan sini bisa ini kena penjara. Bismillah.